Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali menyapa seluruh sahabat Atimak Dampe dimanapun berada. Kembali kami hadir bersama podcast Atimak Dampe dari Mandua Kota Parepare. Dan edisi kali ini tentunya masih membahas beberapa tema terkait dengan podcast edisi Ramadan. Hari ini kita kehadiran narasumber yang merupakan salah seorang guru juga di Mandua Kota Parepare dan saat ini aktif dalam lembaga majelis taklim. Kita kedatangan Ibu Dr. Anda Haja Suryati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali ya hari ini Ibu sebagai narasumber. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang menelan ludah dan dahak. Batalkah puasa kita? Menarik sekali ya temanya ini, Bu. Ya, alhamdulillah. Sangat menarik. Bagaimana, Bu? Kabarnya hari ini sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kita kan sedang berpuasa. Sahabat-sahabat Atimak Dampe di rumah dimanapun berada itu kan tahu bahwa puasa itu berarti kita menahan makanan dengan minuman pun bahkan termasuk sesuatu hal yang sampai masuk ke dalam mulut. Nah, kalau sementara berpuasa nih kita menelan ludah sendiri, apakah bisa membatalkan puasa atau bahkan barangkali ada tinjauan lain? Baik, jadi terkait dengan ludah tidak membatalkan kalau misalkan tertelan. Tapi perlu dulu kita ketahui bahwa apa sebenarnya itu ludah. Ya. Ludah itu mayoritasnya ada 99% air, kemudian protein, ada beberapa enzim, kemudian ini terbentuk secara alami dan diproduksi oleh beberapa kelenjar. Nah, yang pertama ada namanya kelenjar ludah, tepatnya ada di sekitar sini, di telinga. Kemudian yang kedua ya, ada namanya kelenjar submandibular, berada di sini, di bawah rahang kita. Rahang, ya. Iya. Iya. Kemudian yang ketiga, kelenjar sublingual, berada di bawah lidah kita. Itu semua berproses secara murni, sejalan dengan apa yang dikatakan dalam kitab Fathul Qorib, kitab fikih Syafi'i, yang mengatakan bahwa wala yuhtiru birikin tohirin min ma'dini. Artinya tidak batal karena menelan ludah yang suci dari tempat asalnya. Bahwa sesuatu itu yang proses secara alami itu tidak bisa kita hindari. Kalau misalkan itu tertelan, itu tidak akan membatalkan puasa. Jadi ada 3 syarat yang menjadi semacam pegangan kita bahwa apabila ludah itu tertelan, maka tidak akan membatalkan puasa. Yang pertama adalah itu adalah air ludah kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah berada di dalam rongga mulut kita. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan terjadi ludah kita itu terkumpul ya, atau dalam hal ini dalam bahasa Latin itu adalah saliva kita ini terkumpul di dalam rongga mulut kita, lalu terjadi peristaltik ya pada bagian tenggorokan, maka akan langsung ke dalam perut, maka itu tidak akan membatalkan. Karena ini semua murni. Kecuali misalkan ada anak-anak iseng, anak muda iseng, karena menganggap bahwa air ludahnya sendiri, sehingga dia mengambil satu tempat, misalkan botol, lalu dia tumpahkan ludahnya, baru dia simpan di dalam kulkas sampai terasa segar, lalu ketika jam 10 dia ambil, lalu dia minum. Itu sudah sangat-sangat membatalkan puasa kita. Karena itu ludah sudah keluar dari tempatnya. Tempatnya. Iya. Jadi mungkin sahabat-sahabat Atimak Dampe dimanapun berada sudah paham ya bahwa kondisi ketika kita semua yang dalam berpuasa kemudian menelan ludah sendiri itu tidak membatalkan puasa karena memang sudah berada pada tempatnya. Kecuali tadi pada kondisi yang dijelaskan oleh narasumber kita bahwa ketika dia keluar dari tempatnya kemudian ditelan kembali, nah itulah yang membatalkan puasa. Selanjutnya nih, sebagai orang yang berpuasa kira-kira apa hal-hal yang sebaiknya kita lakukan supaya menghindari kondisi bagaimana tenggorokan yang kering mengakibatkan kemudian kondisi tidak nyaman supaya puasa bisa tetap lancar. Baik, jadi sebelum saya sampai ke sana, perlu dulu kita pahami bagaimana pandangan Islam itu sendiri terhadap ludah. Karena di situ kategorinya bahwa ludah itu alami. Nah, di sini Islam tidak membebani sesuatu yang sulit dihindari. Karena ini adalah proses secara alami di dalam rongga mulut, itu artinya bahwa sulit kita hindari. Maka di dalam kaidah fikih disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim,
masakkatu tajlibu tasyira. Artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Agama itu tidak mempersulit kita, Ya, sama sekali tidak mempersulit, betul. Tidak. Kemudian berikutnya, jika misalkan terjadi sesuatu, tenggorokan kita merasa kering, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Terutama ketika kita berniat ya, tentunya kita berdoa dulu. Bagaimana supaya puasa kita nyaman-nyaman saja, mulai dari kita makan sahur sampai kita berbuka puasa. Apa yang harus kita lakukan? Dari segi kesehatan tentu kita harus memperbanyak minum ya, saat sahur dengan saat berbuka puasa. Kemudian hindari terlalu banyak berbicara. Apalagi kalau bicara sana sini yang tidak benar. Iya. Kecuali kalau misalkan kita tadarus, membaca Al-Qur'an ya, malah itu lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah sedapat mungkin menghindari makanan-makanan yang pedas. Kemudian harus bersabar. Yang terakhir, tidak boleh sengaja berkumur sehingga ada hal yang tertinggal di situ sampai tertelan. Nah, sehingga bisa membatalkan puasa. Ya. Jadi sahabat-sahabat Yatim Adampi di rumah, ya, dimanapun berada, sudah tahu ya bagaimana tipsnya nih supaya kita dapat menjaga kondisi tubuh agar tetap fit selama berpuasa. Ya mungkin ada tambahan ini. Ada tambahan nih. Bagus kalau di saat sahur ya, banyak makan sayur ya. Ataukah banyak makan buah-buahan. Banyak makan sehingga sayur, itu berproses di dalam proses pencernaan. Membiasakan diri untuk mengkonsumsi sayuran atau buah-buahan. Kalau semisal tadi kita sudah bahas tentang ludah, sedikit mirip-mirip nih kondisinya Bu ya, sama-sama berada dalam rongga mulut nih. Itu adalah dahak. Nah, barangkali sahabat-sahabat Yatim Adampi dimanapun berada itu juga ingin tahu, kalau tadi ludah tertelan tidak membatalkan puasa, apakah sama kondisinya dengan dahak? Ya, bagaimana nih? Baik sahabat Yatim Adampi, tentu tidak sama. Oh, tidak sama. Lain ludah, lain dahak. Tapi dahak bisa mempengaruhi ludah ya, sehingga dapat membatalkan puasa. Perlu dulu kita ketahui, dahak itu adalah lendir yang berada di tenggorokan. Ya, atau biasanya dalam ilmu sains dikatakan mukus. Proses terbentuknya ini pada lapisan sel epitel, ya, pada saluran pernapasan. Nah, pada saluran pernapasan ini, di sel epitel ini menghasilkan mukus, ya, mukus. Lalu mukus itu menangkap partikel atau debu dan terjadilah yang namanya ekspektorasi, ya, atau batu, sehingga keluarlah yang namanya dahak. Gitu. Jika dahak masih berada di dalam tenggorokan kita, itu belum sampai di mulut ya, belum keluar. Masih di tenggorokan. Iya, masih di tenggorokan, itu boleh ditelan. Di sini Imam Nawawi, ada sebahagian ulama mengatakan bahwa batas luar daripada tenggorokan itu adalah makhraj, kho, dan ha. Jadi kalau misalkan sudah lewat dari batas makhraj, kho, dan ha, itu sudah kategori sudah bercampur dengan ludah. Ya. Nah, sementara ludah itu kalau sudah ada campurannya, lalu ditelan, maka batal puasa. Jadi dahak kalau keluar dari batas tenggorokan kita menurut Imam Nawawi dan bersama ulama yang lain, maka puasa kita itu menjadi batal. Ya, menarik sekali teman sahabat-sahabat. Saya pun juga sebenarnya baru mengkaji lebih dalam seperti ini, baru tahu sebetulnya bahwa ternyata kondisi dahak dan ludah itu berbeda. Nah, saya tambahkan sedikit ini. Jika sudah sampai di mulut ya, dengan sengaja ditelan kembali, menurut mazhab Syafi'i itu membatalkan puasa. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat Yatim Adampi dimanapun berada, bahwa ketika kita dalam kondisi berpuasa mungkin sedang mengalami batuk, apalagi berdahak, ketika kita batuk dan dahaknya keluar dari tenggorokan meskipun belum keluar ya dari mulut, maka sebaiknya dikeluarkan, karena ketika tertelan membatalkan puasa dan bahkan itu merupakan kotoran yang memang sebaiknya namanya kotoran harus dibuang. Hal-hal ini kan sebenarnya bisa dikatakan ya bahwa ini merupakan hal-hal kecil. Jadi bagaimana sih sebenarnya kondisi hal-hal yang kecil seperti ini Bu, sehingga sampai membuat suatu keraguan di tengah-tengah masyarakat? Jadi begini sahabat Yatim Adampi, karena puasa itu berkaitan dengan hal-hal yang sangat detail, misalkan lupa niat, kemudian tertelan air saat berkumur,
ataukah ketika kita sedang berenang, ya, berolahraga, ada sesuatu yang bercampur dengan air ludah lalu kita telan, itu akan membatalkan puasa kita. Dalam hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, famanittaqa as-subhati faqad istabra'a lidini. Siapa yang menjaga diri dari perkara subhat, maka dia telah menjaga agamanya. Jadi rasa khawatir itu sebenarnya tidak baik, ya, jangan sampai itu berlebihan. Kami bahwa sesuatu yang meragukan itu tidak jelas halal dan haramnya, itu adalah sesuatu yang perkara subhat. Lebih baik kalau kita merasa bahwa sesuatu itu tidak benar, ya, lebih kita hindari. Misalkan berenang, bisa jadi kalau sementara berenang tidak mampu menguasai pernapasannya di dalam air, tiba-tiba ya, apakah lewat hidung atau lewat mulut, bisa saja itu airnya tertelan di tenggorokan lalu masuk ke perut, maka itu akan bisa saja membatalkan puasa kita. Ya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat Hati Madya dimanapun berada, sepertinya terkait mengenai ludah maupun dahak untuk kita pada hari ini tentunya sudah dikupas tuntas oleh Ibu narasumber kita. Barangkali keraguan-keraguan kita terkait mengenai hukum menelan ludah dan bahkan dahak dalam berpuasa sudah terjawab semua, sahabat-sahabat. Kami juga berterima kasih nih atas kehadiran Ibu Dr. Anda Haja Suryati, atas kedatangannya dan kehilasannya dalam membagi ilmu pengetahuannya untuk sahabat-sahabat Hati Madya di rumah. Hari ini perjumpaan kita berakhir sampai di sini. Namun jangan lupa nantikan konten-konten podcast edisi Ramadan dari Hati Madya, karena kami akan membahas tentunya berbagai macam tema yang terkait dengan kondisi Ramadan, khususnya dalam kondisi berpuasa. Untuk itu saya Arfan Syam bersama dengan Ibu narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Anda Haja Suryati, pamit undur diri dan sampai jumpa pada podcast edisi selanjutnya. Dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.